Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Welcome back to my channel Game Sastra. Oke bosku, tanpa banyak omon seperti presiden omon-omon kata netizen, mari kita simak videonya. Check it out. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dalam hal sengketa perdata merupakan suatu keharusan ya bagi para pihak untuk menyelesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum pokok perkara itu diperiksa oleh majelis hakim. Jadi kalau memang dalam mediasi tersebut kedua belah pihak kiranya terjadi adanya suatu kesepakatan atau win-win solution, ya dengan sendirinya tidak perlu lagi dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkaranya. Ia menambahkan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau tidak akan dikonsultasikan langsung kepada Jokowi usai menerima resum dari penggugat. Adapun penggugat dalam perkara tersebut adalah Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM. Sementara Jokowi digugat bersama KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sebelumnya, sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, Kamis 24 April 2025. Sidang digelar pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat di Ruang Kusuma Atmaja. Ketua Majelis Hakim, Putu Gede Haryadi yang memimpin jalannya sidang menyatakan seluruh tergugat telah hadir atau diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Sementara pihak penggugat meminta agar Jokowi dihadirkan langsung saat proses mediasi. Dalam sidang hari ini, Jokowi tidak hadir dalam sidang tersebut karena sedang berada di Jakarta. Ia diutus oleh Presiden Prabowo untuk bertolak ke Vatikan untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifazia Tiasuma, dan ahli digital forensik Risman Sianipar. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalam ya kemukakan, tergantung para nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Aku kalau ditanya ijazah, supirku bisa ngambil. Ambil dulu di kamarku di lemari sebelah kanan itu ambil. Kan sekarang kok jadi ijazah itu genting, gawat gitu loh. Menjadi topik gitu loh. Aku nggak mau ikut bodoh, itu aja. Dia aja terharu aku lihat orang ini. Nggak, artinya maksud aku, itu kan soal sepele, sederhana. Ya kan, ada orang besok pagi datang, aku mau lihat ijazahmu. Aku panggil supirku. Tadi itu dilatih ambil dulu. Ada. Kenapa begitu jadi sakral sekarang, jadi begitu genting, begitu apa? Diteropong dari sana, diteropong dari sini, dilihat. boleh dipoto tapi tidak boleh boleh dilihat tapi nggak boleh dipoto. Nah itu yang maksud aku yang tadi yang katakan itu bahayanya itu pembiaran. Pak Jokowi memalsukan tanda tangan supaya bisa lulus UGM. Bahkan bermunculan fakta baru kalau informasi di skripsi dan ijazah Pak Jokowi banyak yang tidak sesuai. Awalnya alumni UGM yang merupakan ahli forensik Pak Risman Sianipar mengamati tanda tangan penguji dan pembimbing Pak Jokowi. Menurutnya tanda tangan itu dipalsukan. Bahkan tanda tangan Dekan Ahmad Sumitro juga dikonfirmasi palsu oleh anak Pak Sumitro bernama Aida. Nama Dekan juga salah, seharusnya Sumitro dengan U bukan dengan OE. Selain itu nomor ijazah Pak Jokowi yang 4 digit berbeda dengan alumni lainnya.
karena biasanya nomor ijazah sangat panjang dari kombinasi angka dan huruf yang menyatakan urutan alumni, inisial dekan, kode fakultas, bahkan sampai urutan kelulusan dari jurusan. Akhirnya saat ini Pak Rismon sedang menyiapkan ratusan hingga ribuan sampel tanda tangan dari pembimbing, penguji, dan rektor untuk dibawa ke persidangan Jokowi. Sementara itu Pak Jokowi sibuk menemui pendukungnya di Solo dan terbang ke Jakarta untuk mencari pengacara terbaik. Aku suka membongkar kasus Pak Jokowi. Follow kalau mau tahu update gugatan ijazah palsu Jokowi. Dapat dari sini. Pertama, kok Pak Otto Hasibuan sebagai ahli hukum yang sudah puluhan tahun nggak ngerti bahwa itu akan ditolak? Aduh, Ceroboh sekali. bukan nggak mengerti, udah saya bilang bolak-balik nih ya. Kalau oto itu bahasa Bataknya tolol. Tapi kalau Otto Hasibuan bukan tolol, pakai TT2 Otto. Nah, tahu lagi gitu. tuh. Mungkin Harusnya pinter. harusnya pintar, tapi nggak tahu pintar apa enggak kalau dia pokoknya gitu. Otto itu artinya tolol. Ya, dan mereka belum pergi ke Polda sesuai arahan Barreskrim yang Ya, besok-besok. harusnya ke Polda Metro. Ya, harusnya ke Polda Dan Metro itu. Pasti kalau ada dua laporan yang sama, ya pasti ditolak. Oh, iya Jelas. juga, bener juga. Jadi konyol banget gitu. Relawan itu justru menutup akses dari yang kemarin katanya sudah diperintahkan oleh Jokowi, ya kan? Jadi percuma dong si Bukan percuma. Pradi ini sih. Atau sengaja pakai tangan orang lain. Nah, itu yang namanya tidak benar. Dan kami ya Peribahasa Jawa, Mas. wah, nabok nyileh tangan. Nabok nyileh tangan. Dan artinya gini ya, kami itu benar-benar melakukannya itu dengan real ya gitu. Saya, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa gitu. Itu kan kita meneliti mengungkap di akun X atau Twitter itu dengan nama pribadi loh ya. Ya. Kita nggak pinjam nama atau akun orang. Ya. Enggak. Atau kita, pinjam organisasi. Iya, kita mempublikasikan itu. Ya. Itu pun juga real gitu. Kan kita nggak perlu nabok nyilih tangan tadi. Ya. Ada orang yang katanya dia tersinggung. Katanya dia sudah saatnya gitu Selama ini saya dihina, saya diam saja katanya. Iya, itu tak tiba-tiba malah pakai tangan-tangan orang lain gitu, tangan-tangan kotor ini. Jadi menurut saya ya harusnya seperti dokter katakan, kita ini bergerak saintis ya, kita itu bergerak dalam ilmu pengetahuan. Lawanlah dengan pakar lain. Dan nanti kalau memang ada pakar lain yang berani kemudian menguji itu dan menyatakan 180 berbeda derajat berbeda dengan kita, baru kita uji nanti saling. Melihat eskalasi yang terjadi dalam persidangan, kami melihat yang mulia pasang badan untuk yang memiliki rekam seni. Yang mulia untuk segera bermigrasi. Kami melihat ini sebagai tanda-tanda bahwa peradilan ini telah dicampur tangani oleh kekuasaan. Kami rakyat, kami ingin menang. Kami ingin semuanya. Tuhan yang mulia berada dalam sebuah garis yang bernama penegakan keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah tertengah. Hakim jangan jadi jubir. Hakim jadi jubir ini mah. Kalau hakim tidak membuat itu apa dah? Hakim ganti. Hakim jadi jubir. Ternyata kacungnya ada di sini juga.
Ande ya. Iya. Siapa tahu nanti misalnya dalam persidangan nih, kan dibilang tadi saya akan bersedia memperlihatkan ijazah saya kalau itu perintah pengadilan atau perintah hakim. Kalau misalnya nanti di persidangan nih, Bu Kurnia, ternyata Pak Jokowi ini bisa memperlihatkan ijazahnya yang asli, itu gimana tuh? Bisa memperlihatkan ijazahnya yang asli. Iya. Jadi begini ya Bang ya, kita itu kan pasti ada semacam hitung-hitungan ya dalam hidup ini begitu. Ketika kami memulai itu, kami sangat meyakini itu tidak ada yang aslinya. Ya pertama sudah dibuktikan di pengadilan, tidak pernah diperlihatkan aslinya. Karena ini sangat gampang, kalau ada asli itu pasti akan diperlihatkan. Begitu. Apakah pengadilan sudah pernah perintahkan Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya itu? Kalau tidak salah diperintahkan, tapi kan tidak pernah hadir dalam persidangan. Siapa yang mewakili kuasa hukumnya? Kami bahkan untuk persidangan di PN Jakarta Pusat, Abang tahu kan hampir 6 bulan hanya membicarakan legal standing. Dan pihak Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jokowi hanya hadir sekali. Di situ menurut kami, Bapak Jokowi diselamatkan kembali dengan keputusan selah. Jadi kami itu tidak pernah masuk dalam pembuktian. Begitu. Bahkan Bang Egy di depan Otto Hasibuan, saya ingat sidang terakhir itu mengatakan, saudaraku Otto, kalau begitu kau tampakkan saja ijazah aslinya, case close. Ya, tapi kan tidak ada. Dia terselamatkan dengan keputusan selah yang menyatakan nih on van level Clark atau tidak bisa diterima. Lalu kapan kita memperjuangkannya, Bang? Ya kan, ibarat kata baru sampai di pagar tidak masuk-masuk lah gitu kan barang tersebut begitu. Kapan kita akan membuktikannya? Jadi seperti itu terus begitu. Yang dipersoalkan syarat formalnya. Nah, begitu ya kan? Jadi sahabat saya Pak Ahmad Kosinudin yang seorang lawyer yang sangat garang ketika kasus PIK 2 itu, beliau juga mengatakan kalau ini ada yang ketakutan, ada yang tidak jantan. Oh, tunggu Pak. Ketakutan sampai kabur ke Vatikan. Itu lain soal. Oh, itu lain soal ya? Itu lain soal. Ya, soal melayat ke Vatikan, ya kita semua turut berduka ya dengan wafatnya Paus. Tapi kan, apa nggak ada sih orang lain dari Indonesia? Betul. Yang bisa diutus Presiden Prabowo ke sana, gitu loh. Paling masuk akal sih Menteri Agama ya. Harus. Urusan agama. Satu urusan agama. Kedua, kita lihat ya betapa akrabnya dua sosok itu ya ketika Pak Menteri Agama dan mendiang Paus itu, sampai mencium-cium keningnya gitu. Waktu Paus datang ke Indonesia. Ini memang mau ngakrab dulu, tapi kan malah nggak jadi ya? Bukan nggak jadi. Ini bocor halusnya ya, gitu. ini baru halus ya, bukan bocor keras ya. Itu kan malah nggak boleh masuk ke masuk ke stadion utama. Jadi kan makanya hanya di Stadion Madia saja. Tapi udah, topik kita bukan itu. Ya, topik kita bukan itu. Ya. Jadi menurut Pak Roy, dia memang diutus tanda kutip hanya karena hari ini sidang pertama dan biarkanlah relawan ini yang. Nah, itulah harus. Kenapa nggak dia sendiri yang melaporkan gitu? Kalau penilaian saya seharusnya kan kalau Pak Prabowo berhalangan, Wapres. Ya. Karena Wapres diwakilkan ke bapaknya. Bapaknya. Gitu ya. Padahal sampai di sana nanti orang kan udah jelas dia pelaku korupsi nomor 2 di Indonesia. Orang pada ngeliatin dia mencibir. Ya kita akan dicibirkan itu. Posisi RP gitu. CCRP itu kan ngeri kali. Ya. Jadi gimana Pak nasibnya si relawan ini yang penghasutan ini, pasal penghasutan ini? Loh, penghasutan pasal itu aneh. Saya juga bingung. Maaf nih Pak Kapolres, Kombes Pak Cokro. Ini sangat-sangat tragis kalau memang siapa penyidiknya, siapa yang menerima laporan itu bahaya. Kalau penghasutan itu, kalau memang terbukti bapak-bapak ini menghasut, bahwa terbukti ada ijazahnya Pak Jokowi yang asli itu, baru namanya penghasutan. Tapi kalau benar-benar palsu, kalian yang melaporkan itu, LSM yang baru melaporkan itu, akan kena pidana juga pasal 220. Jelas. Kesetrum dong? Kesetrum. Satu pasal itu. Dan satu lagi, mereka telah menghalang-halangi penyidikan. Bapak kan mau membongkar perbuatan pidana. Mereka menghalang-halangi berarti Anda ikut terlibat di situ. Jangan salah, hati-hati. Tulang. Kalau perspektif ilmiah, kita memang menghasut, tetapi menghasut untuk publik lebih cerdas. Bukan menghasut itu, mengusut. Oh, menghasut maksudnya men-trigger. Kalau menghasut itu perbuatan nggak benar. Baru saya menghasut. Berarti saya merasa dihasut karena itu nggak benar. Ternyata benar. Berarti Anda ikut melindungi perbuatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Pak Jokowi yang dilakukan Jokowi itu. Nggak usah pakai Pak lagi ya. Jadi saya juga bingung nih, Pak Dr. Rismon. Kalau apa yang
Bapak dan Pak Roy lakukan ini, yaitu mengedukasi publik tentang ini loh yang asli. Ya. Yang asli itu ada bercak-bercaknya, ada ini-ininya, gitu-gitu kan. Nah, apa iya? Jangan-jangan besok dosen-dosen yang ngajar di kampus itu atau kursus-kursus itu dipidana semua karena ngajar. Nah, itu. Kan Bapak ngajar aja ini. Kalau bagi saya definisi menghasut itu karena mereka tidak suka terhadap temuan atau kajian ilmiah tersebut. Siapa ini yang nggak suka? Ya mereka yang melapor. Jadi begini, saya terangkan, notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah ini notaris Rusia ya, Mas? Rusia, maksudnya Rusia. Nanti diterangkan aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Karena itu hubungan dengan Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya merasa tertiba, saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang apa korupsi, apa itu. Nah, ini ya ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu saya diberikan video. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Adi kalau warnanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Flash. Tidak ada saya copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi, Pak Adi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, Ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pengen dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kalau saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya? St. Petersburg State University. Ini langsung di bawah Kremlin. Ini capnya, ini penantangnya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara daripada sini lihat. Begitu Mas Adi. Jadi tolong sampaikan kepada Dirjen, saya terima kasih dipercaya, tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada, kan kita waktu diserahkan saya ada di sini. Jadi sukses. Terima kasih. Udah semua kan? Aman udah. Oke. Coba kita cari dulu beritanya ya, kita baca. Detik. Jokowi akan laporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Wah, nama-namanya siapa ya? Saya coba cari dulu beritanya. Presiden ke-7 Joko Widodo akan menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan. Oh, masih berpotensi. Saya kira sudah ada nama fix ya. Wah, ternyata masih berpotensi. Terus kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi. Dalam waktu dekat Jokowi akan mengambil langkah hukum. Oh gitu. Oke, siap bos. Gitu aja. Sejauh ini, sementara ini sih mungkin masih ada sekitar 4 orang. Kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya. Kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selasa 22 April 2025. Yakub menerangkan, bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa diantaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum. Oke. Mantap. Yakub Hasibuan, ya. Teruskan ya, jangan mundur sejengkal pun, biar kita tanding dulu, kan gitu. Ya, jangan cuma gertak-gertak sambal. Udah lama pun ini. Ya, bak. Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ. Namun, itu kan hanya sementara ya.
Mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Apanya perkembangannya itu? Namun, sampai saat ini tim kuasa hukum belum memberi informasi soal siapa saja keempat orang tersebut. Kata Yakub, mereka menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum. Ya, bagus itu, ya Jokowi. Tetapi kalau tidak terbukti tuduhannya, Jokowi pun akan saya laporkan balik. Itu loh. Jangan macam-macam. Ya. Kita pegang kebenaran ilmiah. Tidak mau mundur sejengkal. Nggak usah sejengkal. Seinci pun. Ya, saya sudah bilang, ya, untuk teknologi 1985 tidak ada teknologi yang bisa memproduksi lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan rekan-rekannya itu di dunia dan akhirat. MIT, Massachusetts Institute of Technology di Amerika, di Jepang, dimanapun gitu, ya. Jadi jangan ini, ya. Kalau kalian bisa buktikan itu ada di dunia lain, silahkan. Kan gitu. Kalau cuma kita dibungkam apa ini? Apa namanya itu? Pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Sejak kapan ilmiah mencemarkan nama baik orang? Nggak ada urusannya dengan nama baik itu. Itu urusannya pada kebenaran ilmiah. Ya. Walaupun UGM mengatakan, sudah administrasi. Ya, kalau cuma berkas-berkas itu bisa dibuat-buat. Sekarang masalahnya kita harus uji berkas itu secara ilmiah, kan gitu kan. Siapapun bisa. Buktinya kemarin waktu kita pertemuan 15 April 2025, ya. Ada seorang katanya rekan mahasiswanya itu Joko Widodo bernama Saminuddin Baruri itu. Buktinya tesis dikasih, ya kan? Itu belum diuji kertas, itu tulisan aja sudah marsat buretan. Ya. Tulisan saya sudah ketahuan itu ancur-ancuran. Ya, tadi malam ada iNews ya, live, saya nggak bisa datang ke Jakarta. Tapi nggak ada tawaran Zoom sih ya. Coba saya ada Zoom aja gitu ya. Tapi kalau minggu depan iNews bisa menawarkan lagi untuk suara rakyat ya. Rakyat bersuara minggu depan ayo gitu loh. Tapi kalau bisa jangan buzzer diturunkan. Apa itu? Siapa itu? Siapa sih namanya itu yang Universitas Ruko yang sudah ditutup? Ngapain dia ada di situ? Ya, terus ada lagi yang lulusan universitas yang bukan UGM. Memang dia tahu UGM itu bagaimana ketatnya administrasi lah dulu ya. Secara administrasi, UGM itu bukan universitas abal-abal. Ya, UGM itu universitas terbaik loh. Salah satu terbaik di Indonesia. Ya, apalagi dosen zaman itu sangat ketat. Putus ya? Karena ada telepon. Sorry. Dari ini orang-orang ya yang fokus tentang ini. Ya, tadi sampai di mana sih? Nah, baru itu lembar pengesahannya itu ya. Nah, mengenai Universitas UGM, Universitas Gajah Mada, itu nggak abal-abal loh. UGM itu, ya. Universitas Gajah Mada itu sangat ketat secara administrasi, gitu loh. Nggak mungkin di atasnya dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis itu bisa itu ditandatangani dan lulus itu. UGM itu bukan kampus abal-abal ya, ya. UGM itu bukan kampus abal-abal, gitu loh. Ntar dulu saya cari mana. Ya, UGM itu bukan kampus abal-abal, bukan kampus ruko
yang apa namanya, yang sudah ditutup, apalagi kampus C-rated ya, UGM itu universitas yang sangat ketat administrasinya, nggak mungkin dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis, tetapi isinya katanya skripsi, ditandatangani cuma satu dosen pembimbing. Itu nggak mungkin itu. UGM itu super ketat. Kalian tahu ya, saya waktu S1, titiknya dari gelar dosen saja, itu seharus kita ulang itu kalau salah itu. Kalian kiranya, apalagi yang tadi malam itu, buzzernya itu universitas mananya itu, aduh mengganggu kali. Saya menyesalkan ya, kenapa mereka ada di situ. Artinya, perdebatan itu tidak lagi menjadi perdebatan yang esensial. Dia sendiri bukan lulusan UGM. Ya, di kampusnya sih mungkin seperti itu. Ya, mersaburetan, berantakan bisa lulus. Tetapi ini yang kita bicarakan UGM. Gitu loh. Biar sadar yang hadir di INIS itu kemarin itu ada 2 orang itu tak naisi. Ya, belum lagi pengacaranya itu tadi malam. Dia lulusan mana itu? Dia bukan UGM. Mungkin di kampusnya tempat dia apa itu ngajar atau apa itu nggak jelas. Kalau kita bicara tentang UGM, ya, kita bicara tentang UGM itu universitas dengan apa ya, administrasi, nggak usah akademik yang ketat, administrasi pun ketat. Makanya saya yakin 11.000 triliun persen itu palsu. Saya dari dalam UGM. Ya. Dan pada saat 15 April 2025 kemarin pertemuan dengan wakil rektor itu nggak bisa jawab. Kok bisa lah orang-orang yang nggak pernah kuliah di UGM tadi malam itu bertiga itu bisa jawab? Kan lucu. Wakil rektornya aja nggak bisa jawab ini. Ingin wakil rektor, ya. Wakil rektornya aja nggak bisa jawab kenapa skripsinya Joko Widodo itu juga nggak ada lembar pengesahan dosen penguji. Mereka saja nggak bisa jawab, wakil rektor UGM. Makanya rilis itu videonya UGM, biar tidak ada dusta di antara kita, gitu loh. Coba INIS adakan lagi rakyat bersuara, terus undang saya. Terus tolong jangan buzzer-buzzer itu. Kita nggak mendidik dengan buzzer-buzzer itu. Ya. Bukan saya takut ya. Tetapi nanti kita kehilangan esensi untuk mencerdaskan rakyat. Gitu loh. Kalau cuma buzzer-buzzer itu apa lah itu? Jawaban di medsosnya itu. Ya. Jawaban di medsos itu. Ya. Lagian dia universitas rugunya yang sudah tutup. Nggak diakui dikti lagi. Siapa dia? Iya, harusnya misalnya ahli dari UI, ITB gitu ya kan. Begitu INews buat yang perdebatan itu berkelas. Kalau tadi malam kayak apa ya, statement apa lah itu, ribu ya. Jadi kita nggak mendapatkan pencerahan yang maksimum, malah lebih mencerahkan Baliga. Jadi saya lihat ya, jadi kalau kayak gitu di apa itu jadi malas awak datang. Marhua dong. Ya, mau debat kusir atau apa kan gitu. Harusnya yang datang itu alumni UGM juga, pengacaranya atau apanya. Kalau dia alumni apa yang jauh di bawah UGM, apanya itu rentangnya, grade-nya, ya ngapain dia bicara tentang UGM? Dia aja nggak pernah kuliah di UGM, apalagi S1 ya. Karena S1 itu paling ketat loh. Ya. Kalau S2 mungkin bisnis atau apa ya. Tapi kalau S1 apalagi zaman dulu itu ketat kali. Karena apa? Dosen-dosen zaman itu nggak ada pikirannya mau memperkaya diri. Dosen-dosen zaman itu hidupnya hanya dosen. Gitu loh. Ya. Saya aja zaman 94 itu dosen-dosen itu masih idealismenya tinggi kali. Ya, idealisme tinggi sekali. Kita hanya ingin mereka nggak ingin apapun ya dari mahasiswanya kecuali menghargai
mereka-mereka, beliau-beliau beliau-beliau yang hidupnya dari dosen, nggak ada itu mikirin tambang itu, jadi komisaris dulu dosen-dosen itu, ya. Jadi ya kalau sekarang mungkin ya ditawarin komisaris, tambang segala macam, ya, kampus malah ditawarin tambang, gitu loh. Ya kan? Gitu, bro. Jadi kalau apa tadi ada yang tadi malam bertiga itu sok-sokan mengenal UGM pun enggak. Harusnya yang lulusan UGM di sana, ya, baru mantap. Kalau yang enggak UGM-nya atau dia lulus juga universitas yang jauh grade-nya di bawah UGM, ya mungkin standarnya enggak ketat ya. Ya, deskripsi pun mungkin enggak perlu tanda tangan apapun pun bisa lulus, jangan-jangan. Ya kan, nanti lembar pengesahan mungkin di universitasnya dia lulus, ya, lembar pengesahan nggak perlu ada mungkin di skripsi di mahasiswanya. Jadi dia percaya, jadi skripsi tanpa tanda tangan siapapun, misalnya ditandatangani B2 tuh pun di sini itu bisa lulus. Oke, silakan bosku tanggapin di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.